Oke, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin, Yakobus Alvin, Presiden THT KLF KUGM yang baru masuk. Saya baru semester 2, puji syukur bisa masuk di THT. Sebelum melangkah jauh, saya pengen sedikit cerita, bagi sedikit pengalaman waktu masuk THT. Jadi waktu itu saya daftar nih. Saya daftar untuk menjadi residen THT. THT itu adalah pilihan pertama saya. Saya nggak memilih yang lain, saya langsung memilih THT. Entah kenapa. Nah, waktu saya ngajuin, jadi kalau di UGM itu kita ada melalui 2 tahap. Satu adalah lulus seleksi secara administratif, dan kedua adalah lulus ujian. Iya, betul ya. Lulus ujian. Nah, ngajuin, jadi kita waktu era pandemi itu mengajukan dua tahap, yaitu satu berkas secara offline dan satu secara online gitu kan. Nah, di sini itu ada tenggat waktunya untuk mengisi online. Pada saat setelah selesai mengisi, itu kan kita nunggu nih, mana yang masuk pemberkasan nih, mana yang lulus pemberkasan kayak gitu kan. Terus pas hari H, bukalah lolosnya nih administratif. Masa administratif aja nggak lolos kan gitu. Ternyata nggak lolos. Administratifnya aja nggak lolos. Itu kan saya nggak terima gitu kan. Nggak bisa dibiarkan. Oke lah IP-nya jelek, tapi kenapa gitu, administrasi aja nggak lolos gitu, kenapa ya kan. Nah, terus tanya ke KPTU yang ngurusin kantor-kantor yang ngurusin pemberkasan gitu, saya tanya kenapa kok nggak lolos gitu. Terus ternyata berkas yang dikirimkan dengan yang sebagai syarat yang masuk di online itu beda. Jadi kebutuhannya waktu itu adalah TPA, tapi saya nulisnya Bappenas, sekalipun saya memang ada TPA gitu loh. Nah, itu perjuangannya, ya Allah, perjuangan bener-bener supaya bisa ikut seleksi ujian aja. Itu tiap hari nelponin KPTU, mungkin orang sana udah hafal gitu loh, siapa yang nelponin terus. Jadi bener-bener boleh ikut ujian, dikasih tahu hari Jumat, dan ujiannya itu hari Senin. Itu kita dari Pekalongan, berangkat dari Pekalongan ke Jogja, itu harus siap-siap Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah harus ikut ujian waktu itu kan. Terus karantina untuk swab. Ya perjuangan juga sih, udah siap-siap segala macam. Tapi ya syukur banget di tahap pertama itu nggak lulus jadinya. di periode itu nggak lulus. Ya sudah, namanya rezeki, berarti emang nggak dapet aja. Jadi nyoba lagi yang kedua, puji Tuhan lulus, diterima sekarang. Nah, sebenarnya PPDS itu agak aneh ya. Dikatakan maksimal 35 tahun. Saya FKUGM 2009. Ketika daftar itu umur 30 tahun. Jadi masuknya itu termasuk sepuh gitu loh. Kalau misalkan orang dedengkot sepuh gitu yang kalau misalkan daftar residen. Teman-teman yang lain satu angkatan 2012, saya 2009, selisihnya 3 tahun. Jadi ya tahu sendiri, kalau misalkan residen tua tuh kayak gimana sih? Gaptek lah, lemot lah, apalagi zaman pandemi, semuanya online. Nggak ngerti, wong nyalain Zoom aja nggak ngerti waktu itu. Rename aja nggak tahu saya harus gimana. Ganti nama Zoom aja saya nggak tahu harus kayak gimana. Nah, makanya ketika jadi residensi, terus udah punya adik, itu bersyukur banget. Terus keluar gitu kolonialismenya. Kan semua orang punya clinical pathway. Semua orang ada clinical pathway. Jadi penanganan ini dengan ini ada gitu. Saya juga ada bagannya. Penanganan ini ujung-ujungnya adik. Jadi apapun masalah kamu, ujung-ujungnya adik. Apakah masalahmu ini bisa diselesaikan sendiri? Ya, kirim ke adik. Apakah masalahmu ini tidak bisa kamu selesaikan sendiri dan harus bersama kelompokmu? Kirim ke adik. Jadi itu algoritmanya. Sebagai residensi tua itu selalu menjadi andalan gitu. Itu satu hal lagi deh. Ada yang kita perlu syukuri jadi residen pandemi maupun yang non pandemi nggak sih? Jadi kita kan tahu nih, waktu pas pandemi itu kita selama 2 tahun itu mendapat insentif. Benar kan? Kita dapat insentif. Uang. Dapat insentif dari Menkes yang berangsur turun. Dari 12,5, 7,5 hilang. Apesnya saya masuk pas insentif berakhir gitu loh. Kenapa sama sekali? Udah ngarep gitu.
Pas ditanya istri, gimana nanti sekolah uangnya gimana? Tenang, masih ada insentif. Tenang, nggak apa-apa. Sampai detik ini pun saya udah semester kedua, saya tetap memberi harapan. Tenang, nanti masih ada insentif. Sekian dari saya, terima kasih.